Kira-kira siapa yang pantas untuk kementerian mana? Saya akan coba dulu dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan kreatif, Mas Adi. Siapa yang kira-kira menurut Anda layak? Rory juga layak. Enggak dong Mas, saya cukup membawa acara aja Mas Adi. Untuk hal yang kreatif, UMKM, digital economy. Ernest, Mas Bas juga bisa. Kreatif saya nggak Kreatif. Kan anak muda itu identik dengan agresif dan revolusioner. Bahkan mencoba suatu hal yang baru yang tidak pernah disentuh sekalipun. Di tangan kaum milenial dan anak muda bisa menjadi barang itu. Nadiem Ahmad Zaki menurut Anda cukup Relevan karena tidak? kesuksesannya membangun bisnis Gojek gitu ya. Itu adalah satu model bisnis yang cukup luar biasa dan cukup mengangkat perekonomian kita saat ini. Tapi di luar itu sebenarnya, Rory, bahwa kenapa menjadi penting alat milenial juga harus dilihat perspektif politiknya. Milenial ini kemudian menjadi nggak relevan kalau komposisi kabinet ini nggak selesai di teman-teman pendukung Jokowi dan Presiden saat ini. Jangan sampai kita bicara suatu hal yang besar tentang milenial, tapi komposisi kabinet pendukung 01 dengan Jokowi ini belum selesai. Kalau itu selesai, mau milenial, mau profesional, mau perempuan, itu akan gampang untuk dibicarakan. Ini kapan selesai Mas Tobas? Antara oposisi masuk koalisi atau enggak? Ya kalau menurut saya yang paling penting adalah juga chemistry antara menteri dengan Pak Presiden ya. Karena kan Pak Presiden ini punya visi misi yang memang harus kita bisa pahami. Ya, kalau misalnya ada yang menjadi menteri ya, karena menteri itu kan adalah pembantu Presiden. Jangan sampai nanti keinginan Pak Jokowi kemana, menteri punya pikirannya sendiri yang akhirnya tidak sejalan dengan keinginan dan harapan-harapan kita pemerintahan ini akan jalan kemana. Nah, kalau saya yang paling penting adalah bagaimana kemudian bukan soal nama-namanya ya, tapi nama bisa listnya bisa panjang lah. Ya. Nah, tapi kan satu persatu bisa kita cek, kemudian mungkin Pak Jokowi pun juga bisa melihat apakah selama ini pemikirannya juga sama. Dan saya juga setuju bahwa soal pandangan politik pun juga menjadi penting ya, karena bagaimanapun suatu pemerintahan juga butuh dukungan politik yang kuat ya. Jangan sampai kemudian kalau selama ini tidak memberikan dukungan atau pro terhadap Pak Jokowi, tiba-tiba masuk di dalam kabinet yang akhirnya malah menjadi beban bagi kabinet itu. Nah, jadi ini juga penting sebagai bahan pertimbangan juga. Oke, Ernest, kalau misalnya untuk kementerian, tadi Mas Adi juga mengatakan lebih baik Kominfo juga seseorang yang muda. Tadi mengatakan Menteri Pariwisata juga seseorang yang muda. Siapa kira-kira kandidat di pikiran kamu untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata terlebih dahulu? Rory. Nggak lucu, Nas. Siapa Nas kira-kira, Nas? Rory itu suka traveling memang dia. Nah, kan semakin cocok. Benar, ada kandidat misalnya Emil Dardak. Mendadak ya. Waktu Gubernur Jawa Timur. Betul. Ada misalnya kandidat untuk yang pariwisata, misalnya seseorang yang juga bisa mengaitkan di digital ekonomi. Ahmad Zaki, Nadiem Makarim juga masuk namanya di situ. Kalau menurut Ernest siapa yang kira-kira? Susah sih, karena itu tadi. Kita nggak bisa serta-merta langsung dengan feeling gitu ya. Ini deh karena image dia di media bagus gitu. Kita perlu dalami lagi CV-nya dan tapi syaratnya deh, kalau misalnya nama nggak bisa keluar, syaratnya untuk jadi Menteri Pariwisata untuk menjual Indonesia di tengah saat ini masanya Airbnb dan juga masanya misalnya aplikasi. Saya pikir harus ada menteri yang bisa kerjasama dengan kepala daerah. Karena pariwisata itu kan ada PR-PR, misalkan PR soal infrastruktur di daerah. Betul. Atau soal bagaimana cara teman-teman di daerah sana memberikan hospitality kepada tamu. Ada masalah skills bahasa Inggris di situ, ada masalah soal sopan santun. Jadi nggak cuma soal promosi aja nih. Betul, karena sehebat-hebatnya kita misalnya membuat stand di luar negeri ya, anggaplah di luar negeri di Eropa gitu ya. Kalau benar-benar turis mancanegara datang, lalu ternyata jalannya bolong-bolong, atau datang ke sebuah danau Toba lalu misalnya ada beberapa petani masih sering bakar ladang gitu aja pinggir jalan raya, kan akhirnya turis jadi putar balik. Jadi saya pikir jadi zong gitu ya. Jadi zong gitu. Jadi keren di luar, begitu dalam jadi nggak terjadi. Jadi saya pikir perlu seorang yang muda, energik, bisa pikir out of the box, tapi juga bisa mendorong Pemda bahwa yuk bersama-sama yuk, karena manfaat ekonominya ini luar biasa loh buat masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya sekedar skill di perusahaan yang dia bikin sendiri gitu. Misalnya dia jago di startup, tapi kan startup mungkin hanya bicara dalam startup. Bagaimana cara juga bisa mendorong Pemda. Ini perlu skill yang luar biasa. Mau muda, mau tua, tapi saya sih jujur lebih pengen yang muda karena kita punya perspektif yang lebih segar, lebih baru. Kami lanjutkan lagi perbincangan ini saat lagi. Tetaplah bersama kami.
Kita akan lihat sosial media terlebih dahulu, sejumlah komentar di sosial media baik Twitter, Facebook maupun Instagram sudah masuk. Ini dari Juang Situmea, penting karena milenial pasti lebih energik dan terbuka wawasannya. Ini menyatakan harus ada milenial di kabinet Jokowi yang kedua nanti. Dan menurut Pew Research usia 22 sampai 37 tahun, tapi menurut Mbak Mutia tadi yang diberikan gambaran oleh Presiden Jokowi adalah 25 sampai 30. Ada juga dari Ahmad RO6. Bagus milenial menjadi menteri karena generasi muda mempunyai semangat yang tinggi. Kita lihat komentar lagi yang selanjutnya. Boleh kita misalnya coba Twitter atau Facebook teman-teman. Lihat dulu CV-nya seperti apa karena untuk posisi menteri butuh tanggung jawab besar dan juga berpengalaman. Dari Prasetyano. Kemudian ada juga dari Anggi Ramadhani. Harus sudah pakai kacamata ini nampaknya. Setuju banget secara Pak Jokowi kan juga jiwanya milenial. Ini pasti dari tata bahasanya yang ngirim juga milenial juga. Oke, ini adalah 4 komentar yang masuk teman-teman. Apa pesan dari teman-teman untuk Presiden Jokowi ketika memilih seorang milenial, 2 orang atau 3 orang milenial untuk menduduki posisi menteri? Nas. Wah, pesan ke Pak Presiden ya? Waduh. Yang penting kompetensi saja Pak, yang utama energi tinggi dan kalau bisa ya bernyali lawan korupsi gitu kan. Bernyali lawan korupsi. Dan punya inisiatif yang tinggi, jadi nggak mesti dikit-dikit nunggu arahan Bapak, nunggu Pak Presiden. Jalan sendiri aja, yang penting yakin dengan keputusannya. Oke, Mas Tobas? Ya, dari tadi kan kita bicara soal kemampuan ya dari personalnya, tapi juga yang belum kita diskusikan adalah Menteri milenial ini juga harus menjadi inspirator. Inspirator bagi kaum muda yang lainnya. Bahwa menjadi muda itu bukan berarti lantas adalah kelas 2. Ya. Kalau kita bisa berprestasi, ya kita bisa diberikan kesempatan untuk lebih maju. Nah, ini juga penting karena dengan menjadi inspirasi dari kaum muda lainnya, kaum muda di Indonesia ini, kaum milenial akan terus melakukan berbagai macam prestasi-prestasi karena mereka melihat ini sudah ada contoh, sudah ada perwakilan di kementerian, tentu kami juga ingin seperti yang bersangkutan. Mimpi itu harus terlihat sebagai satu harapan. Artinya berkontribusi di dalam pemerintahan itu mungkin karena sudah ada role modelnya. Betul. Mbak Mutia. Satu ucapan yang paling pas menurut saya untuk Presiden Jokowi saat ini dengan pernyataan beliau tentang anak muda di kabinet adalah ucapan terima kasih seluas-luasnya. Karena beliau mungkin satu-satunya presiden di Indonesia pertama yang berulang kali mengatakan dan berkomitmen untuk mengajak anak muda masuk di kabinet. Dan tentu Partai Golkar siap dengan itu, kami juga sejalan dengan itu di era Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto juga menyiapkan banyak kader muda dari Partai Golkar sehingga kok rasa-rasanya senada dengan semangat Pak Jokowi gitu. Mas Adi terakhir. Saya sederhana, harus milenial super dalam arti satu, menteri milenial ini akan menghadapi satu budaya politik yang berbeda. Yang dihadapi adalah kelompok-kelompok, satu misalnya politisi yang sudah lama malang melintang. Jadi dia harus super, mental model politiknya juga harus terbangun. Yang kedua tentu adalah manuver yang berani, tidak mau berambil resiko itu. Saya kira menjadi penting. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami pemirsa di Prime Talk. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat perbincangan ini. Sampai jumpa.